Anies jadi capres Konoha Wakanda. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore. Dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Tidak ada yang apa ada yang dilarang. Tidak ada, kecuali memang melanggar hukum positif. Baru. Toh selama ini demokrasi kita berjalan baik kok. Saya nggak tahu apa visinya apa. Tentang itu yang demokrasi Indonesia yang kan netizen tuh kalau ngomong ngeritik gitu dia menyebutnya di Konoha atau Wakanda gitu kan, mungkin takut kalau ngomongin Indonesia nanti di jadi bersalah gitu. So, Pak Anies bilang itu. Iya, Mas. Ya podo lah ya. Berarti bukan Indonesia tuh, Konoha dan Wakanda tuh ya. Pak, saya mau nanya, siapakah yang menjadi Hokage ke-8 di dalam anime Naruto? Ya Dian, saya harus ngomong apa adanya ya. Saya nggak tahu Hokage ke-8 Naruto, saya nggak ngerti. Jadi kalau saya jawab nanti saya mah keliru. Jadi tolong buatin video lagi, jelasin ke saya Hokage ke-8 itu apa, kemudian Naruto itu siapa gitu. Nanti kalau saya jawab keliru malah, ya kan? Saya ngomong apa adanya. Saya nggak tahu mengenai Hokage 8, saya nggak tahu mengenai Naruto. Bagi para Potterheads, nama-nama lain untuk menyebut karakter Lord Voldemort, penyihir gelap satu ini biasa disebut dengan sebutan-sebutan seperti You Know Who, He Who Must Not Be Named, atau The Dark Lord. Bahkan Lord Voldemort sendiri juga bukanlah nama asli dari karakter tersebut. Nama Lord Voldemort merupakan sebuah anagram untuk nama Tom Marvolo Riddle, sosok yang menjadi karakter antagonis utama dalam seri novel dan film Harry Potter. Namun nama-nama samaran dari Tom Riddle ini dibuat bukan tanpa alasan. Karena begitu kuat dan begitu menyeramkannya kekuatan sihir yang dimilikinya, tidak ada yang berani menyebut nama Voldemort secara langsung. Pasalnya Voldemort bisa kapan saja muncul secara diam-diam. Penyihir gelap ini juga punya kemampuan untuk terbang tanpa menggunakan alat apapun. Nah, mungkin perasaan takut seperti ini mungkin juga muncul di antara para warganet Indonesia. Beberapa waktu lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut mengangkat isu ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak warganet menggunakan istilah-istilah seperti Wakanda dan Konoha untuk menyebut negaranya sendiri Indonesia. Padahal istilah Wakanda merupakan nama negara fiktif yang ada dalam film Black Panther tahun 2018 dan Black Panther Wakanda Forever. Sementara nama Konoha adalah nama desa dalam anime serial Naruto tahun 2002 hingga 2007 dan Naruto Shippuden tahun 2007 hingga 2017. Mengapa warganet menggunakan istilah-istilah ini? Anies pilu di balik Konoha Wakanda. Anies pun menyebutkan bahwa pergantian nama Indonesia menjadi Konoha dan Wakanda merupakan bentuk self-censorship atau pembatasan diri yang berakar dari perasaan takut mirip dengan apa yang terjadi dalam penyebutan nama Voldemort di film dan novel Harry Potter. Namun adanya self-censorship ini menunjukkan bahwa ada pertanyaan besar yang perlu dijawab. Mengapa warganet malah lebih memilih untuk menggunakan istilah-istilah tersebut? Lantas mengapa Anies memilih turut berkomentar? Kode-kode ala Konoha Wakanda. Apa yang terjadi di masyarakat Hogwarts dalam film dalam novel Harry Potter sebenarnya bisa dibilang menjadi cara komunikasi yang menggunakan kode-kode. Bukan tidak mungkin hal yang sama juga terjadi di masyarakat Indonesia. Penggunaan istilah atau nama lain seperti ini bisa disebut sebagai kata-kata kode. Kode sendiri bisa dipahami sebagai sistem atas kata, huruf, dan simbol yang digunakan untuk berkomunikasi tanpa diketahui maknanya oleh orang lain yang berada di luar pihak-pihak yang berkomunikasi. Contohnya penggunaan kode sehari-hari yang mungkin sering ditemui adalah ketika sekelompok teman sedang bergosip. Tidak jarang sekelompok teman akan menggunakan istilah-istilah rahasia yang mereka bisa pahami sendiri. Misal, kelompok ini akan menggunakan sebutan si A atau si B untuk menyebut orang yang dibicarakan. Tujuannya sederhana, yakni agar orang lain dan orang yang dibicarakan tidak bisa memahami apa yang dibicarakan. Inilah yang disebut oleh Donald G. Ellis dalam tulisannya Syntactic and Pragmatic Codes in Communication sebagai indeterminacy,
yakni bagaimana sesuatu menjadi abu-abu dan sulit didefinisikan. Indeterminasi ini bisa didapatkan dengan konstruksi teks-teks internal di antara individu-individu terkait. PDIP goyang koalisi Anies. Lantas, bagaimana para penyihir di Hogwarts bisa paham bila you know who dan he who must not be named merujuk pada Voldemort? Nah, Alice juga menjelaskan bahwa untuk memahami sepenuhnya kode-kode yang digunakan, diperlukan akumulasi pengetahuan dari pengalaman komunikasi terkait kata-kata yang digunakan dalam kode-kode tersebut. Berkaca dari penjelasan Alice tersebut, menjadi mudah bagi para penyihir Hogwarts untuk memahami sebutan-sebutan itu. Alasannya adalah karena pengetahuan itu sudah tersebar di sekolah sihir tersebut tanpa harus dikenali atau dipahami oleh Lord Voldemort secara langsung. Lantas bagaimana dengan kode-kode seperti Konoha dan Wakanda? Bukan tidak mungkin, penggunaan istilah Konoha dan Wakanda bertujuan untuk menciptakan indeterminasi di dunia maya. Dengan begitu para warganet bisa berkomunikasi tanpa diketahui secara langsung oleh pihak terkait yang dikritik. Menjadi masuk akal apabila akhirnya Anies menyebut bahwa ada semacam upaya kritik terhadap kondisi Indonesia dengan menggunakan istilah-istilah Konoha dan Wakanda. Namun mengapa Anies kini mengungkapkan hal ini? Mungkinkah ada kepentingan tertentu? Anies speaking the lingo. Istilah-istilah samar seperti ini bisa dibilang merupakan bagian dari lingo. Lingo sendiri merupakan sebuah istilah slang yang mana dalam Merriam-Webster Dictionary dapat dipahami sebagai karakteristik bahasa dari individu tertentu atau kosakata-kosakata khusus dalam bidang tertentu. Anies siap debat BEM UI. Bukan tidak mungkin ini menjadi upaya Anies untuk bisa berbicara dengan lingo yang digunakan oleh para warganet Indonesia, khususnya mereka yang masih masuk dalam kategori usia milenial dan generasi Z. Apa yang dilakukan oleh Anies ini bisa dijelaskan dengan tulisan Robert Chiaristino yang berjudul The Sociocultural Model of Public Relation or Communication Management Practice, A Critical Cultural Perspective. Setidaknya mengacu ke Ristono, dalam manajemen komunikasi dan hubungan masyarakat atau public relations, budaya bisa dipahami sebagai simbol dan ekspresi yang dimiliki bersama untuk memahami kehidupan sehari-hari. Hubungan antara simbol ini akhirnya turut membangun tata perilaku dalam masyarakat. Mungkin penjelasan inilah yang akhirnya dipahami oleh Anies. Lingo yang digunakan merupakan salah satu cara komunikasi publik. Sebagai contoh, ada seorang perantau yang baru tiba di sebuah wilayah baru. Ketika tiba, perantau ini tidak bisa memahami sepenuhnya budaya yang dimiliki oleh warga setempat karena memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Namun ketika si perantau ini mulai belajar bahasa lokal yang digunakan, perantau ini secara perlahan-lahan akan ikut memahami budaya yang dianut masyarakat. Perantau dari Surabaya misalnya akan bisa terlibat dalam budaya Jakarta dengan memahami bahasa-bahasa yang digunakan di ibu kota. Anies pun sama, dengan menggunakan kata linggo seperti Konoha dan Wakanda, Anies mencoba untuk bisa memahami budaya yang digunakan oleh warganet khususnya dalam mengkritik situasi sosial politik. Dan bukan tidak mungkin, dengan menggunakan linggo yang sama, Anies akhirnya berada dalam kelompok yang sama dengan mereka yang menggunakan linggo tersebut, membuat dirinya lebih familiar dengan para pemilih. Bukan begitu? Ini kan fenomena sosial ya, di mana sekarang masyarakat kalau ingin menyindir negaranya sendiri itu dengan mengistilahkan ada negara di daerah lain. Yang itu hanyalah imajinasi, sehingga tidak bisa dikenakan delik hukum kalau satu hari ada yang mempermasalahkan. Jadi saya kira ini bahasa satiran, bahasa sindiran yang sekarang sudah merebak di kalangan remaja, pemuda, aktivis. Harus kita pahami bersama begitu Mbak, bahwa kritik dan masukan itu boleh-boleh saja. Tetapi kritik dan masukan itu yang pertama, tidak boleh melakukan penghinaan, fitnah, dan cacian, makian. Yang kedua, kritikan dan masukan itu hendaknya diletakkan bersamaan dengan disampaikan dengan data, fakta, dan realita. Apa yang disampaikan bahwa hari ini masyarakat takut, masyarakat demokrasi kita turun, faktanya tidak seperti itu, realitanya juga tidak seperti itu, begitu. Contohnya misalnya, kalau Pak Anies bilang bahwa ketakutan hari ini karena pasal karet Undang-Undang ITE, jangan lupa Presiden Jokowi itu sejak 2021 itu sudah mendorong agar dilakukan revisi Undang-Undang ITE. Bahkan Bapak Presiden juga meminta Bapak Kapolri untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif dalam menindak pelanggaran Undang-Undang ITE itu. Dan itu dilanjutkan oleh Bapak Kapolri, meminta kepada jajarannya melalui surat edaran itu agar dalam berbagai hal terkait polemik Undang-Undang ITE, pasal-pasal karet itu, polisi melakukan penanganan dengan mengedepankan. Ya saya kira ini adalah bahasa satiran ya bagi masyarakat. Dan itu bukan dari Pak Anies. Pak Anies ingin menyampaikan ada fenomena ketakutan yang terjadi di masyarakat saat ini. Padahal dulu ketika kampanye Jokowi versus Prabowo,
yang dikhawatirkan begitu adalah Pak Prabowo, tapi ternyata yang terbukti justru Pak Jokowi.